Baik, puji Tuhan. Adik-adik, pada hari ini bisa bertemu kembali dengan kakak di Sekolah Minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ngapain ya? Adik-adik tahu? Iya, betul, kita mau sekolah minggu. Meskipun secara online, tapi kita masih mau tetap memuji Tuhan, bersuka cita, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum itu, kita mau buka ibadah kita dengan doa. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu pada saat ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat hari ini, buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih bisa untuk sekolah minggu. Engkau berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik, dengan taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, puji Tuhan, adik-adik, kita tadi sudah berdoa. Kita sudah berterima kasih kepada Tuhan buat hari yang indah ini. Nah, adik-adik, masih ada semangatnya? Masih, bagus. Biar kita tambah semangat lagi, kita mau memuji Tuhan, aku diberkati. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan satu buah pujian firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu ini.
subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, baik adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, baik, dipersilahkan kepada Ibu Rusin untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih Kak Cici. Selamat hari Minggu anak-anak. Jumpa kembali di acara ibadah sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap dengan Alkitab kalian, buku catatan, dan tentu saja alat tulisnya ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa dulu. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap anak yang mendengarkan di rumah masing-masing maupun hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu ini Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarkan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dan berkati pula hari-hari yang akan mereka lewati, supaya mereka menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang bisa dibanggakan, menjadi generasi penerus gereja kami, supaya mereka juga bisa melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk pembahasan firman pagi ini mengambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, 7, 8, dan 9. Kita akan mendengar cerita tentang tentara kecil Gideon. Dulu kita pernah membahas tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel tidak taat lagi pada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun membiarkan bangsa Midian menjarah harta benda mereka. Hasil panen mereka dirampoknya, rumah-rumah mereka dibakarnya, sehingga mereka tidak mempunyai harta benda lagi. Dan mereka pun harus tinggal di goa-goa. Ada satu orang pemuda dari bangsa Israel, Gideon namanya. Dia tahu ada satu tempat rahasia untuk menanam gandum. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, di tempat tersembunyi di bawah pohon yang besar, sehingga orang-orang Midian tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tuhan ingin
supaya Gideon menghancurkan tempat penyembahan berhala milik ayahnya sendiri. Dan Tuhan ingin Gideon mendirikan mezbah, tempat penyembahan kepada Tuhan yang benar. Tuhan juga menginginkan Gideon untuk memimpin tentara Israel melawan bangsa Midian yang kejam itu. Tetapi Gideon merasa takut. Dia meminta tanda kepada Tuhan kalau Tuhan menyertai dia. Dengan cara dia menaruh guntingan bulu domba di atas tanah. Kalau guntingan bulu domba itu basah oleh embun dan tanah sekitarnya tetap kering, dia tahu kalau Tuhan memimpin Gideon. Dan pada pagi harinya, Gideon pun bangun dan mendapatkan bulu domba itu basah oleh embun dan tanah di sekitarnya tetap kering. Tetapi Gideon masih tetap ragu. Dia pun berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan marah ya. Kalau saya minta satu lagi tanda, satu kali lagi tanda. Kalau guntingan bulu domba itu tetap kering dan tanah di sekitarnya menjadi basah, saya tahu kalau Tuhan itu akan menyelamatkan bangsa Israel melalui tangan Gideon. Dan pada keesokan harinya Gideon pun bangun. Dia mendapatkan guntingan bulu domba itu tetap kering dan tanah di sekitarnya menjadi basah. Dengan itu dia tahu kalau Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel melalui tangan Gideon. Gideon mulai memilih tentaranya sebanyak 32.000 orang. Tetapi Tuhan menguranginya menjadi 300 orang saja. Karena Tuhan tidak mau kalau bangsa Israel menjadi sombong dan mengatakan ini adalah hasil kerja tangannya sendiri. Setelah itu Tuhan mengetahui kalau Gideon itu masih merasa ketakutan dan ragu-ragu. Dan Tuhan membiarkan Gideon untuk mendengarkan cerita tentang mimpinya dari seorang tentara Midian. Tentara Midian bercerita tentang mimpinya yang aneh. Dalam mimpinya ada sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian dan menghancurkannya. Tentara yang lain yang mendengarnya merasa ketakutan dan berseru, "Ini adalah pedang Gideon," katanya. Dan setelah mendengar tentang mimpi dan artinya dari tentara orang Midian itu, Gideon jadi yakin kalau Tuhan akan menyertainya dan menyelamatkan bangsa Israel. Setelah itu, Gideon merencanakan penyerangan kepada perkemahan tentara Midian. Dia memberikan atau membekali para prajuritnya masing-masing satu buah sangkakala
1 buah buyung yang kosong, dan 1 buah obor. Pada malam harinya mereka pun mengelilingi perkemahan tentara Midian. Dan keributan pun terjadi. Tentara Israel membunyikan sangkakalanya bersama-sama, serentak, memecahkan buyungnya serta menyalakan obornya. Dan keributan itu pun membangunkan tentara Midian. Mereka kaget. Mereka berlarian ke sana kemari mendengar keributan itu. Mereka ambil pedangnya, lari ke sana kemari, dan dengan tidak sadar mereka menebas temannya sendiri, saling membunuh, sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan dari pihak tentara Midian. Dan tentara yang masih hidup, yang tersisa hanya sedikit, mereka pun berlarian menyelamatkan diri. Nah, dengan kemenangan di pihak tentara Israel, karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, setelah kemenangan di pihak Israel, Gideon pun serta-merta akan dinobatkan sebagai pimpinan oleh bangsa Israel. Tetapi Gideon menolaknya. Dia berkata, "Saya tidak berhak untuk memerintah kalian. Hanya Tuhanlah yang berhak memerintah dan memimpin kalian." Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar cerita tentang sepak terjang dan keberanian tentara kecil Gideon. Dan kalian tahu, kalau Tuhan ada di pihak kita, kemenangan pun akan kita raih. Nah, sekarang mari kita tutup pembacaan firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya ini menguatkan hati kami, supaya Engkau jadikan anak-anak kami menjadi tentara-tentara kecil-Mu yang gagah perkasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau bimbing anak-anak kami menjadi anak-anak generasi penerus Gereja Kerasulan Pusaka yang bisa dibanggakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Kak Cici. Ya, terima kasih Ibu Rusin atas firman Tuhannya yang sangat luar biasa. Nah, firman tadi adik-adik harus selalu ingat ya apa yang disampaikan oleh Ibu Rusin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan celengannya untuk persembahan. Nah, sambil persembahan, kita mau menyanyikan satu buah pujian Tuhan Yesus baik.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Kini kita sudah tiba di penghujung ibadah. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat hari yang baik ini Tuhan. Kami sudah beribadah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa ibadah dengan baik. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati juga persembahan Tuhan, supaya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kami di sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu Tuhan dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan dari hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kini ibadah kita sudah selesai. Nah, sampai jumpa di minggu selanjutnya ya adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.